Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bapak Arifudin Eskom MPD selaku dosen mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Mohon izin perkenalkan, saya Gading Permanajati, Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan berbagai komponen PC dan cara perakitannya. Oke, langsung saja ke video intinya. Let's go. Saya Gading Permanajati. Di sini saya akan menjelaskan berbagai komponen PC. Yang pertama ada motherboard, adalah parupan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer, di mana sebuah komponen komputer terhubung. Fungsi utama dari motherboard ini yaitu adalah sebagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Oke, yang kedua ini adalah namanya prosesor. Nah, prosesor itu atau CPU, Central Processing Unit, adalah komponen utama dari otak dari laptop atau komputer pada prosesor. Nah, fungsi dari utama prosesor ini yaitu sebagai komponen penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah dimulai dari prosesor. Baik, yang ketiga ini namanya RAM atau Random Access Memory, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop yang sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Fungsi secara umum dari RAM ini adalah sebagai penyimpanan data sementara, jadi ketika sedang dilakukan suatu hal data yang dikerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Baik, yang keempat ada namanya hard disk. Hard disk itu adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi, maupun konten digital tersimpan di hard disk. Fungsi utama dari hard disk ini secara umum yaitu sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file ke dalam komputer atau laptop. Kelima ada power supply. Pengertian dari power supply ini adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasuk atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Nah, fungsi dari power supply ini yaitu secara umum adalah mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Baik, yang keenam ada fan atau fan CPU atau kipas prosesor, yaitu biasanya berada di atas prosesor. Nah, fungsi dari kipas CPU ini adalah sebagai membuang udara panas dari prosesor agar prosesor tetap dingin dan tidak overheat saat komputer digunakan. Oke, yang ketujuh di sini ada VGA atau kepanjangan dari Video Graphic Array, yaitu sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Nah, fungsi utama dari VGA ini adalah untuk merubah sinyal digital yang ada pada sistem komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Nah, yang terakhir ini ada casing komputer, yaitu merupakan tempat atau rumah dari berbagai komponen perangkat keras atau hardware komputer. Oke, itu adalah penjelasan dari 7 komponen yang tadi saya sudah jelaskan. Sekarang kita lanjut untuk cara memasang komponen ini dalam sebuah kesatuan menjadi sebuah komputer. Komponen yang pertama kita pasang adalah prosesor. Dapat dilihat ada sebuah cekungan pada prosesor menandakan bahwa prosesor harus terpasang dengan benar di dalam dudukannya. Lalu sekarang kita pasang prosesor ke dalam soket prosesor. Tutup bagian atas soket prosesor, lalu tarik ke bawah dan masukkan pengunci ke dalam soket prosesor. Sekarang kita pasang RAM pada soket RAM di motherboard. Perhatikan kembali pada cekungan pada RAM disesuaikan pada cekungan yang ada di soket RAM. Pastikan soket RAM sudah terbuka, lalu kita masukkan dan tekan sehingga pengunci soket terkunci. Selanjutnya, memasukkan kipas prosesor ke dalam 4 baut di dalam soket di atas prosesor. Jika sudah, kencangkan baut pada kipas prosesor sehingga tidak mudah terlepas.
Kemudian masukkan kabel kipas prosesor ke dalam soket CPU fan. Jika sudah semua komponen terpasang di atas motherboard, kemudian motherboard dimasukkan ke dalam casing komputer. Lalu masukkan baut ke motherboard ke dalam casing komputer sehingga motherboard tidak akan mudah lepas dan tidak mudah goyang. Kencangkan semua baut yang ada di motherboard ke dalam casing komputer menggunakan obeng minus. Selanjutnya memasukkan power supply ke dalam casing komputer dan sesuaikan bagian tempat power supply ke dalam casing komputer sehingga terpasang dengan pas. Lalu masukkan baut power supply ke dalam casing komputer, pastikan baut terpasang dengan kuat sehingga power supply tidak akan mudah lepas. Selanjutnya kita colokkan kabel front USB ke mainboard, sesuaikan dengan jumlah pin dan letak pin dengan front USB. Lanjut colokkan 4 pin CPU ke mainboard, sesuaikan dengan jumlah dan letak pin dari 4 pin CPU. Kemudian ini adalah kabel konektor 24 pin ATX, kita colokkan ke mainboard. Ini adalah kabel yang paling penting pada power supply. Berikutnya kita pasang kabel 4 pin ini di motherboard, sesuaikan dengan jumlah pin dan letak dari pin 4 pin tersebut. Kemudian kita colokkan kabel front audio ke motherboard, sesuaikan dengan letak dan jumlah pin pada front audio. Baik, selanjutnya kita masukkan harddisk ke dalam casing komputer, kita taruh di bagian atas casing. Baik, kita pasangkan baut pada harddisk agar si harddisk tidak akan jatuh. Selanjutnya ini adalah kabel SATA power, yaitu koneksi dari PSU ke harddisk. Selanjutnya kita masukkan, ini adalah kabel SATA, yaitu koneksi antara motherboard ke harddisk. Kemudian ini ada kabel SATA, kita colokkan dari motherboard ke DVD. Berikutnya ini adalah komponen yang terakhir, yaitu FGA card. Kita masukkan ke dalam motherboard dan pasangkan dengan pas sehingga bisa terpasang dengan benar. Baik, semua komponen tadi saya sudah terpasang di dalam PC. Yang sekarang terakhir adalah menutup casing dari komputernya. Kita masukkan bautnya terlebih dahulu agar tidak lepas saat digunakan. Baik, sudah terpasang dengan kuat. Baik, itu saja video cara untuk merakit PC. Tadi saya sudah jelaskan dari awal komponen-komponen apa saja yang ada di dalam PC dan cara perakitannya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.